Adapun indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai dengan menonton video pembelajaran ini, yaitu siswa mampu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual. Untuk memahami pengertian logaritma, perhatikan contoh berikut. Misalkan ada 2 pangkat 4, itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Atau 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Apabila bilangan pokok dan pangkatnya diketahui, maka dapat ditentukan hasil perpangkatannya. Tapi bagaimana jika bilangan pokok dan hasil perpangkatannya yang diketahui? Misal, berapakah n jika 2 pangkat n sama dengan 16? Maka nilai n tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. 2 pangkat n itu sama dengan 16. Maka n sama dengan 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 4 atau sama dengan 4. Sekarang terlihat bahwa logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Secara sederhana, logaritma adalah kebalikan dari eksponensial atau perpangkatan. Misalkan ada suatu pemangkatan A pangkat C sama dengan B, maka dalam logaritma kita bisa tulis sebagai A log B sama dengan C, dengan syarat B-nya harus lebih besar daripada 0, A harus lebih besar dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Logaritma memiliki beberapa sifat. Di antaranya, sifat pertama yaitu perkalian. Jika ada A log B dikali C, itu sama dengan A log B ditambah A log C. Ataupun sebaliknya, ketika ada A log B ditambah A log C, bisa kita buat menjadi A log B dikali C. Sebagai contoh, misalkan ada 2 log 4 ditambah 2 log 8, itu sama dengan 2 log 4 dikali 8, sama dengan 2 log 32, sama dengan 5. Sifat kedua yaitu pembagian. Jika A log B dibagi C, itu sama dengan A log B dikurangi A log C. Ataupun sebaliknya, A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B dibagi dengan C. Sebagai contoh, 7 log 217 dikurangi 7 log 31 sama dengan 7 log 217 dibagi 31 sama dengan 7 log 7 sama dengan 1. Sifat ketiga logaritma yaitu perpangkatan. Jika A log B pangkat n sama dengan n dikali A log B, atau sebaliknya, n dikali A log B itu sama dengan A log B pangkat n. Sebagai contoh, 2 log 25 dikurangi 3 log 5 ditambah log 20 sama dengan log 25 pangkat 2 dikurangi log 5 pangkat 3 ditambah log 20 sama dengan log 25 kuadrat dibagi dengan 5 pangkat 3 ditambah log 20 sama dengan log 5 ditambah log 20. Log 5 ditambah log 20 sama dengan log 5 dikali 20 sama dengan log 10 sama dengan 2. Jadi hasil dari 2 log 25 dikurangi 3 log 5 ditambah log 20 sama dengan 2. Sifat keempat logaritma yaitu pengubahan bilangan pokok. Jika A log B dengan bilangan pokok A, kita bisa rubah menjadi n log B dibagi dengan n log A dengan n bilangan pokok yang baru. Sebagai contoh, jika 2 log 3 sama dengan A, nyatakan bentuk logaritma 8 log 3 ke dalam A. 8 log 3 kita bisa rubah menjadi log 3 per log 8. Dan kita rubah menjadi bentuk n yang baru, menjadi 2 log 3 per 2 log 8. Maka 8 log 3 itu sama dengan 1 per 3A. Sifat kelima logaritma yaitu pengubahan bilangan pokok yang baru juga. Berbeda dengan sebelumnya, di pengubahan bilangan pokok kedua ini,
Jika A log B, kita bisa rubah menjadi bentuk 1 per B log A. Sebagai contoh, misal 64 log 4 kita bisa rubah menjadi 1 per 4 log 64. Sama dengan 1 per 4 log 4 pangkat 3. Sama dengan 1 per 3. Jadi 64 log 4 itu sama dengan 1 per 3. Sifat ke-6 logaritma yaitu perluasan dari sifat perkalian sebelumnya. Jika ada A log B dikali dengan B log C, itu sama dengan A log C. Sebagai contoh, 2 log 5 dikali 5 log 64 itu sama dengan 2 log 64. Sama dengan 2 log 2 pangkat 6. Sama dengan 6. Jadi, 2 log 5 dikali 5 log 64 sama dengan 6. Sifat berikutnya yaitu sifat ke-7. Sifat ke-7 logaritma ini merupakan bentuk perluasan sifat perpangkatan. Jika ada M per N dikali A log B itu sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Ataupun sebaliknya, jika ada A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 log 4 pangkat 3 sama dengan 3 per 2 dikali log 4. Sama dengan 3 per 2 dikali 2 sama dengan 3. Sifat logaritma berikutnya yaitu sifat ke-8 yang merupakan perluasan dari sifat perkalian. Jika ada A pangkat A log B sama dengan B. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 log 5 itu sama dengan 5. Sebelum kita memulai masalah kontekstual dengan penyelesaian logaritma, pahami dulu masalah kontekstual dalam eksponensial. Misal, Lani meminjam uang ke aplikasi pinjaman online sejumlah 2 juta rupiah dengan bunga pinjaman 1% per hari. Berapa total utang Lani selama 3 hari pinjaman? Permasalahan Lani tersebut kita bisa selesaikan dengan eksponensial. Pertama, rubah dahulu persentase bunga pinjaman menjadi bilangan desimal. Sehingga 1% itu sama dengan 0,01. Dengan kita mengeksponensialkan bahwa 1 ditambah dengan bunganya 0,01 kita pangkatkan selama 3 hari. Sama dengan X dibagi dengan 2 juta. Untuk mengetahui total utang Lani selama 3 hari, kita bisa hitung menjadi X sama dengan 2 juta dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 3 sama dengan 2 juta 60.602. Jadi, Lani meminjam uang dari aplikasi pinjaman online tersebut, bunganya menjadi 60.602 sehingga totalnya menjadi 2.662.000. Permasalahan Lani tadi bisa kita selesaikan dengan eksponensial. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui jumlah hari ketika yang diketahui adalah total pinjaman Lani? Dengan contoh kasus yang berbeda, misalkan suatu negara di Asia dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,5% per tahun pada tahun 2010, pada tahun berapakah negara tersebut memiliki jumlah penduduk 200 juta 15.025 jiwa? Hal ini bisa diketahui dengan cara logaritma. Untuk mengetahui berapa tahun pertumbuhan penduduk bisa mencapai 203 juta 15.025 jiwa, kita bisa menggunakan logaritma. Pertama-tama, rubah dulu persentase pertumbuhan penduduk menjadi bilangan desimal. 0,5% menjadi 0,005. Kedua, jadikan 1 ditambah laju pertambahan penduduknya menjadi basis dan rasio jumlah penduduk sebagai numerus. Jadi kita bisa tulis 1 ditambah 0,005 log 2 juta
203.015.025 dibagi dengan 200 juta jiwa, didapat nilai akhir sama dengan 3. Nah, kita bisa ketahui bahwa 203.015.025 jiwa itu akan tercapai dalam waktu 3 tahun dengan cara menambahkan 2010 ditambah hasil perhitungan logaritma tadi, yaitu 3 menjadi 2013. Demikian cara menghitung masalah kontekstual dengan logaritma.